Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azra Al-Farizi Baikuni selaku narator ingin menjelaskan apa itu transisi period dan saya juga akan menjelaskan di akhir video nanti. Terima kasih. Di sini kita punya presentasi agenda. Yang pertama ada puisi, yang kedua ada prosa, dan yang ketiga ada drama. Puisi akan dibacakan oleh Teza dan pembicara kedua ada Salsabila. Prosa akan dibacakan oleh Evita dan drama dibacakan oleh Tating Triyulianti dan saya sendiri Muhammad Azra Al-Farizi Baikuni. Pertama, perkenalan. Dari sebelah kiri ada Salsabila Al-Zahra, di sebelahnya ada Muhammad Azra Al-Farizi Baikuni, di sebelahnya ada Evita Nur Aliza, di sebelahnya ada Teza Abdullah Raharjo, di sebelahnya ada Tating Triyulianti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tating Triyulianti. Terima kasih. My name is Tatin Trianti. I want to explain about transition period. Disebut periode transisi karena mencakup periode dua tokoh besar dalam sastra Inggris, yaitu Chaucer dan Shakespeare. Selain itu, bahasa Inggris diubah dari bahasa Inggris tengah ke bahasa Inggris modern, dari berbagai dialek ke bahasa Inggris standar. Yang lain menyebut periode ini imitatif, karena banyak puisi yang dihasilkan selama periode ini meniru karya Chaucer. Itu mungkin tidak tepat, tetapi yang terpenting tidak ada yang selama periode ini tidak bisa dibandingkan dengan Chaucer. Pada masa transisi ini, Chaucer masih dianggap sebagai sastrawan ternama yang tidak tertandingi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sastrawan baru yang lahir pada masa itu. Beberapa penyair berhasil dicetak pada masa transisi, seperti John Lydgate pada tahun 1770 sampai 1451 yang merupakan pengagum berat Chaucer, sehingga beberapa karyanya bercerita tentang nilai-nilai moral dan keagamaan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam karyanya masih terlihat nyata kecenderungannya terhadap penulis-penulis romans dari Perancis. Ada juga di antaranya pencipta alegori yang cukup ternama dan juga tokoh penting dalam pengukuhan bahasa Inggris pada masa itu, yaitu Stephen Hawes. Pengaruh Chaucer bukan hanya di tanah Inggris, namun berkembang hingga ke Skotlandia. Bahkan di Skotlandia terdapat aliran dalam sastra yang dikenal dengan sebutan Scottish Chaucerian, seperti Robert Henryson pada tahun 1430 sampai 1506 dengan karyanya The Statement of Cressid, di mana hingga tahun 1711 kebanyakan pembaca masih mengira bahwa sejak tersebut merupakan karya Chaucer. Bukan hanya Henryson, ada juga di antaranya William Dunbar dan Gavin Douglas. Jadi, inti dari periode ini adalah hasil dari banyak karya sastra yang indah, tetapi sebagian besar inspirasi datang dari para penulis Prancis. Tetapi, dampak terbesar jatuh pada Chaucer yang secara luas diakui sebagai penyair sepanjang masa di Skotlandia. Tujuan dari presentasi ini adalah kita semua bisa mengerti tentang transisi period, di mana kita akan menjelaskan dari puisi, prosa, maupun ke drama. Semoga mengerti. My name is Teza Abdullah Raharjo and I will explain about poetry atau kita sering sebut dengan puisi. Puisi pada periode transisi disebut juga dengan periode imitatif
karena banyak sajak yang ditulis meniru gaya Cocker. Dan pengaruh Cocker juga merembet sampai ke penyair-penyair Skotlandia, dan mereka sering disebut dengan sebutan Scottish Cockerians. Penyair-penyair tersebut antara lain ada Robert Henryson, William Dunbar, dan Gavin Douglas. Ketiga tersebut akan dijelaskan oleh Salsabila pada sesi berikutnya. Oke, lanjut. Yang pertama ada John Lydeggate. John Lydeggate ialah seorang translator atau penerjemah karya moral dan keagamaan. Dan dia pengagum dari Cocker atau Geoffrey Cocker, bapak sastrawan ya. Dan dia bekerja mengikuti tulisan karya romantis dari Prancis ya. Lebih tepatnya tuh dia tuh mengikuti gaya tulisan dan cerita dari Prancis. Lanjut ada Stephen Hawes. Stephen Hawes ialah pengabdi atau pengikut dari Raja Henry ke-7, dan dia menciptakan banyak sekali alegori atau lebih tepatnya ialah sindiran ya. Dan karya dia tuh ada yang terkenal, yaitu ada The History of Grounded Amour, La Belle Pucelle, dan The Pursuit of Pleasure. Oke, kita kepo dulu ya mengenai karya dia, yaitu ada The Pursuit of Pleasure. The Pursuit of Pleasure ini ialah puisi alegoris yang panjang dalam 7 bait kehidupan manusia di dunia ini. Dan puisi ini dibagi menjadi beberapa bagian menurut cara Le Morte di Arthur dan meminjamkan alat-alat romansanya dia. Lanjut, puisi imajinatif dia yang panjang ini banyak dibaca dan dihargai, dan tentu saja memberikan pengaruh pada kejeniusan Edmund Spenser, dan juga memberi kontribusi besar ya pada Inggris pada masanya tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga ada John Skelton atau John Shelton. Dia ialah pengabdi atau pengikut dari Raja Henry ke-8. Dia seorang satiris atau seorang penyindir lah ya, lebih tepatnya tuh. Dan dia menciptakan banyak sekali ejekan atau sindiran yang panjang maupun pendek pada karyanya tersebut, dan serta mengandung sekali arti yang mengkritik ya bagi masyarakat yang ada di gereja maupun di pemerintahan. Dan karyanya itu ada Garlande of Laurel, Boges of Court, dan lain-lain. Karena karya dia lumayan banyak, jadi saya hanya menjelaskannya dan menyebutkannya hanya sedikit lah ya. Hello, my name is Salsabila Al-Zahra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang puisi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Teja Abdullah Raharjo. Pada kali ini saya akan membahas tentang Scottish Cockerian atau yang biasa disebut dengan penyair-penyair dari Skotlandia, yaitu ada Robert Henryson, William Dunbar, dan Gavin Douglas. Yang pertama ada Robert Henryson. Ia adalah seorang penyair yang terakhir melampaui peniruan sastra dan membawa nasionalisme Skotlandia ke dalam tulisannya. Karya Henryson berkonsentrasi pada lebih banyak masalah lokal di Skotlandia, yang memberikan karyanya sebagai kualitas yang lebih populer daripada Cocker. Dia juga terkenal sebagai salah satu pertama menulis dalam idiom yang kemudian dikenal sebagai orang Skotlandia. Salah satu prestasi terbesar Henryson adalah karyanya yaitu The Testament of Crusade, penulisan ulang Critical Scholars, Troilus and Crusade.
Kemudian Henryson mengabaikan kesimpulan Chaucer dan menciptakan akhir yang sama sekali baru, di mana Troilus tetap hidup untuk mengizinkan satu pertemuan terakhir dengan kekasihnya. Selanjutnya ada William Dunbar. Karena Dunbar termasuk dalam fase abad pertengahan terakhir, karyanya cukup lebih jauh dari karya Chaucer. Meskipun The Treatise dari Dunbar memasukkan banyak gerakan ironis yang mengingatkan pada Wife of Death dan The Merchant's Tale. Ia menggunakan humor yang jauh lebih liar daripada Chaucer. Puisi William Dunbar berisi beragam subjek dan suasana hati. Dia juga menulis banyak karya keagamaan yang baik dan karya-karya bangsawan yang sopan. Tetapi dia juga menghasilkan karya komik yang sering menggunakan unsur-unsur jahat dan menggunakan bahasa tanpa hambatan. Beberapa puisi Dunbar dimasukkan dalam cetakan Chipman dan Mailer tahun 1508, yaitu buku-buku pertama yang dicetak di Skotlandia. Selanjutnya ada Gavin Douglas. Ia adalah seorang makar dan penerjemah dari Skotlandia. Meskipun ia memiliki karir politik yang penting, tetapi ia dikenang karena puisinya. Karyanya yang paling terkenal adalah terjemahan Virgil's Aeneid. Terjemahan lengkap pertama Aeneid ke dalam bahasa Anglian. Dia juga melepaskan diri dari Chaucer dengan menganggap otoritas budaya Virgil sebagai pengrajin yang lebih besar, bukan Chaucer. Dan yang terakhir ada Henry Howard. Dia adalah seorang bangsawan Inggris dan seorang penyair. Dia adalah salah satu pendiri puisi Renaissance Inggris dan eksekusi terakhir yang diketahui oleh Raja Henry yang ke-8. Namanya biasa dikaitkan dengan dalam literatur White, yang merupakan penyair yang lebih muda dari keduanya. Dia adalah putra Thomas Howard atau Earl of Surrey. Dan berkat posisi kuat ayahnya, Surrey menjabat sebagai tentara baik di Prancis maupun Skotlandia. Dia memiliki temperamen yang ceroboh, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan akhirnya membawa amarah, membuat Henry jatuh sakit, kemudian ditangkap dan diadili karena pengkhianatan, kemudian dipacung di Tower Hill. Sekian pembahasan dari poetry. Ini adalah tokoh para puisi di zaman transisi period. Saya Evita Nur Aliza. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai prosa dalam transitional period. Dalam bidang prosa, yang pertama-tama perlu kita sebut adalah Morte d'Arthur atau Le Morte d'Arthur pada tahun 1470 yang ditulis oleh Sir Thomas Malory. Prosa ini ialah sebuah romans yang berkisar sekitar Raja Arthur serta kesatria-kesatrianya. Karya ini merupakan arti sejarah yang penting karena dijadikan sumber inspirasi dan sumber bahan bagi penyair kenamaan di kemudian hari, seperti Shakespeare dan Tennyson. Prosanya sederhana serta lincah dan berhasil mengungkapkan suasana serta jiwa zaman pertengahan secara lebih baik daripada penulis-penulis Perancis yang awal. Sedikit mengenai Le Morte d'Arthur. Le Morte d'Arthur ini adalah artinya itu kematian Raja Arthur. Nah, sesuai judulnya yang artinya kematian Raja Arthur, jadi ceritanya juga memfokuskan pada kematian sang Raja Arthur. Mengenai pengarangnya, sebenarnya pada abad ke-15 para ahli itu berkumpul untuk memberikan spekulasi siapa sih sebenarnya pengarang atau penulis Le Morte d'Arthur. Tapi pada akhirnya para ahli pun menyatakan bahwa Sir Malory lah sebagai pengarang karya tersebut. Kedua, karya prosa lainnya yang sangat berpengaruh di kalangan rakyat ialah terjemahan kitab Perjanjian Baru pada tahun 1525
yang dikerjakan oleh William Tyndale. Terjemahan ini memantapkan bahasa Inggris standar dan menyebarluaskannya tidak saja di kalangan cendekiawan, tetapi juga di kalangan rakyat jelata, karena digunakan di setiap gereja di seluruh negeri. Karya Tyndale ini merupakan dasar Authorized Version, ialah kitab Injil standar dalam bahasa Inggris yang diterbitkan mulai tahun 1611. Nah, ini adalah gambar yang paling kiri itu Le Morte d'Arthur yang karyanya Thomas Malory. Yang tengah itu ya gambaran pada cerita Le Morte d'Arthur. Drama terus berkembang. Tentang di benak abad ke-15, jenis drama baru muncul, yaitu moralitas. Berbeda dari miraculous dan misterius, tidak menghindari kutipan dari Alkitab atau orang suci, tetapi menunjukkan tokoh-tokoh yang menjadi abstraksi, perbuatan baik, kejahatan, kebaikan manusia, dan sebagainya. Namun aspek menghibur tidak diabaikan. Moralitas Miss Everyman oleh penulis tidak dikenal pada akhir abad ke-15. Interlude, drama pendek, religius, tetapi hanya untuk menghibur. Tetapi moralitas penulis tetap selingan sebagian besar dilakukan untuk orang kaya. Misalnya, Fulgens and Ruthless oleh Henry Medwall. Pada akhir periode ini, periode Renaissance muncul. Pengaruh klasik Greek dan Roman diterima. Komedi Inggris pertama yaitu Ralph Roister kurang lebih pada tahun 1550 oleh Nicholas Udall, meniru model klasik. Nah, pada zaman transisi ini, di samping drama-drama religius berkembang, drama non-religius atau drama sekuler yang biasa dimainkan di alun-alun pasar dengan menggunakan panggung yang dapat dipindah-pindah. Meskipun dramanya bersifat sekuler, mereka masih berjiwa religius. Tema ceritanya biasanya pertarungan antara baik dan jahat. Pada perkembangan berikutnya, unsur-unsur religius didaktik semakin memudar, dan jenis drama baru berkembang. Dalam jenis drama ini, semua unsur seperti struktur bentuk diutamakan. Tujuannya tidak lagi mengajar, tetapi dititik beratkan pada hiburan. Fulgens dan Lucrece adalah selingan akhir abad ke-15 oleh Henry Medwall. Ini adalah lakon Inggris murni sekuler awal yang bertahan. Ini mungkin pertama kali dilakukan di Istana Lambeth pada tahun 1497. Drama ini didasarkan pada novel Latin oleh Buonacoroso da Montemagno yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John Tiptoft, First Earl of Worcester, dan diterbitkan pada tahun 1481 oleh William Caxton. Kemudian, drama ini adalah contoh dari debat yang didramatisirkan. Plot drama ini diatur di Roma kuno dan berurusan dengan merayu Lucrece, putri dari senator Romawi Fulgens, oleh Publius Cornelius, seorang ningrat, dan Gaius Flaminus, seorang plebeyan. Mereka berdua memohon kelayakan mereka pada Lucrece. Terlepas dari pesona yang dangkal, Publius, kekayaan, dan latar belakang yang mulia, Lucrece akhirnya memilih Gaius Flaminius yang biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki garis keturunan yang terkenal seperti Publius, tapi cintanya yang jujur kepada Lucrece menunjukkan kebangsawaannya yang sebenarnya. Itu adalah plotnya. Ralph Roister adalah drama abad ke-16 oleh Nicholas Udall
yang pernah dianggap sebagai komedi pertama yang ditulis dalam bahasa Inggris. Udall adalah seorang guru sekolah di London, dan aktor dalam periode itu sebagian besar adalah laki-laki. Dan tentunya itu murid-muridnya si Udall sendiri. Plot ini ditulis dalam 5 babak. Plot ini berpusat pada seorang janda kaya, yaitu Christian Kustens, yang bertunangan dengan Gaun Goodluck, seorang pedagang. Ralph Royster didorong oleh tokoh penipu Matthew Merrigake untuk merayu Christian Kustens, tetapi upayanya yang sombong tidak berhasil. Ralph kemudian mencoba dengan teman dan pelayannya atas perintah Merrigake untuk mendobrak dan mengambil Christian Kustens dengan paksa. Tetapi mereka dikalahkan oleh pelayannya dan melarikan diri. Pedagang gaun tiba tak lama setelah itu, dan drama berakhir dengan bahagia dengan rekonsiliasi, doa, dan lagu. Jadi, selama transisi period, selain ada drama keagamaan, ada juga drama non-agama atau drama sekuler yang biasa dimainkan di alun-alun pasar menggunakan panggung di atas roda. Meskipun permainan sekuler, tetapi mereka tetap religius. Tema cerita biasanya adalah pertarungan antara baik dan kejahatan. Ya, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.